Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya lah kita masih dipertemukan kembali di hari ini, di pagi yang cerah ini, setelah kita semua menunaikan sholat subuh berjamaah, yang mana tadi imam kita telah menyampaikan ya beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, ya, di mana keadaan manusia nanti di akhirat ada orang-orang yang gemar melakukan amal-amal soleh, bersegera padanya. Ya, mereka adalah as-sabiqun, orang-orang yang mendahului dalam beriman, beramal soleh. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu ashabul yamin, mereka yang berada dalam golongan kanan. Dan yang ketiga adalah ashabus shimal, golongan yang merugi, golongan yang kiri. Dan masing-masing Allah jelaskan pahala dan balasan yang mereka akan dapatkan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan yang pertama dan yang kedua, as-sabiqun dan termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini kita akan membahas ya sebagaimana yang telah kita janjikan, yaitu sebuah kutaib. Sebuah kutaib ya jamaah sekalian. Ya, kutaib artinya kitab kecil, kitab ringkas. Ya, dengan mempertimbangkan kedekatan waktu kita dengan bulan suci Ramadan. Nah, kitab ini asalnya sebuah pengajian, sebuah pembahasan, sebuah nasihat dari salah seorang ulama, kemudian dibukukan. Nah, itu asalnya. Ya, judulnya adalah Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Ya, karya Fadilatus Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke uraian kitab, kita lihat terlebih dahulu biografi singkat ya dari beliau. Disebutkan jamaah sekalian, beliau adalah Fadilatus Syekh, ya, tidak ada di kitabnya. Ini saya ambilkan dari sumber lain. Beliau adalah Fadilatus Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya, jadi Shalih nama beliau, ayahandanya namanya Fauzan, kakeknya namanya Abdullah, dari keluarga Al-Fauzan. Ya, cuman kita lebih mengenal dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, Shalih bin Abdullah. Saya ulangi, Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Al itu maksudnya keluarga besar Al-Fauzan. Ya. Baik, dari kabilah Dawasir ya, dari kabilah Dawasir. Ini perlu kita catat, beliau lahirnya tahun 1354. Ya, 1354 Hijriyah. Ya, 1354 Hijriyah. Ya, berarti berapa usia beliau sekarang? Yaitu sekitar 80 tahun. Betul ya. Sekarang 1444. Ya, ini 1354. Ya. Insyaallah 80 tahun. Ya, 1354 ke 1400 berapa? 46 ya. 46 ditambah 44. 90 tahun. Betul ya? 90 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan ya panjang umur kepada beliau, dan beliau termasuk ulama yang masih hidup ya sampai sekarang sama sekalian. Semoga Allah berikan panjang umur kepada beliau.
Nah, dijelaskan di biografi singkat beliau, tuwfiya waliduhu wa huwa shaghir, ya. Jadi ayahandanya meninggal ketika beliau masih kecil. Ayahanda beliau meninggal ketika beliau masih kecil, ya, berarti termasuk anak yatim. Nah, biasanya orang-orang besar itu sama sekalian di masa kecilnya banyak mengalami tantangan. Ya, ada yang orang tuanya wafat, ada yang mengalami berbagai macam kesulitan, keberatan. Itu biasanya di masa besarnya jadi orang besar, karena mereka sudah ya, bahasa Jawanya itu sudah tuwuk, ya, dengan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, ya, sehingga di masa besarnya jadi benar. Ya, termasuk di sini Imam Syafi'i, ya, juga ditinggal ayahandanya ketika beliau masih kecil. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ayahanda beliau, ibunda beliau. Termasuk di sini Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, kemudian beliau pun tarabba fi usratih, ya, beliau dididik di keluarga beliau, belajar Al-Qur'an, kemudian belajar mabadi' qiraah, ya, dasar-dasar qiraah, membaca Arabik, ya, Alkitabah, menulis, ya, pada asuhan imam masjid di daerah beliau. Pada asuhan siapa? Salah satu imam masjid di daerah beliau, yang mana imam tersebut seorang yang qari, ya, ahli baca Quran, seorang yang mutqin, yaitu Fadilatul Syekh Humud bin Sulaiman At-Tallal. Humud bin Sulaiman At-Tallal. Ya, kemudian disebutkan, ya, bahwasanya Syekh jamaah sekalian Al Fauzan hafizahullah taala iltahaqa bi madrasatil hukumiyah. Ya, jadi beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan, diantaranya menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar jamaah sekalian di Madrasah Faisaliyah, ya, tahun 1371, ya. Kemudian habis itu melanjutkan lagi, terus melanjutkan sampai jenjang yang atas, yaitu di Kulliyatus Syariah di Riyadh, ya, di Kulliyatus Syariah di Riyadh. Beliau memang takhususnya di fikih, ya, jamaah sekalian, Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian lulus tahun 1381, ya, kemudian meraih derajat magister atau MA di fikih, kemudian melanjutkan ke jenjang doktorah jamaah sekalian, juga di takhusus yang sama di jenjang fikih juga, ya. Jadi mulai S1-nya, S2, S3-nya semua di fikih, dan disertasi beliau juga di fikih, ya. Saya ingat judul disertasi S3 beliau itu Ahkamus Shayd wa Dzabaih. Ahkamus Shayd wa Dzabaih, hukum-hukum yang berkaitan dengan buruan dan sembelihan-sembelihan. Ya, Ahkam As-Shayd wa Dzabaih. Ya, saya ingat demikian, ya, judulnya. Pokoknya berkaitan dengan sembelihan-sembelihan, hukumnya dalam Islam. Ya, kemudian beliau banyak berkecimpung jamaah sekalian di amal-amal wadhifiyah, ya, tugas-tugas, ya, yang diamanahkan, ya, kepada beliau, dan banyak sekali kegiatan aktivitas beliau, termasuk, ya, kita ringkaskan di Hay'ah Kibaril Ulama, ya, di majelis ulama besar, ya. Di sana beliau sampai sekarang jamaah sekalian. Juga beliau menjadi imam dan khatib, ya, imam dan khatib, juga mudarris fi Jami' al-Amir bin Abdul Aziz. Nah, tinggal beliau di mana? Tinggalnya di ibu kota Saudi, di Riyadh. Ya, sering mengisi di radio juga Nur Al-Darb, ya, dan banyak sekali amal-amal yang lain. Baik. Guru-guru beliau disebutkan diantaranya Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdullah bin Humaid, ya. Kemudian juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ya, ini beliau telah wafat, ya, yang punya kitab Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Ya. Ada Syekh Shinqiti yang sekarang, ada yang sebelumnya ini, ya, yang sudah wafat, ya, punya kitab Adwaul Bayan, termasuk guru beliau, termasuk Syekh Abdul Razak Afifi, ya, rahimahullahu taala, dan yang lainnya. Baik, kemudian karya-karya Syekh Shalih Al Fauzan banyak sekali jamaah sekalian, ya. Yang pertama diantaranya kitab At-Tahqiqatul Mardiyah fil Mabahithil Fardiyah, ini masalah ilmu waris, ya. Kemudian yang kedua Ahkamul At'imah fi Syari'atil Islamiyah. Ini judul disertasi beliau di doktoral, yaitu hukum-hukum masalah makanan, ya, dalam syariat Islam. Ahkamul At'imah fi Syari'atil Islamiyah. Ya, ini saya ralat, ya, judulnya ini Ahkamul At'imah fi Syari'atil Islamiyah, hukum-hukum seputar makanan dalam syariat Islam. Yang ketiga masalah akidah, ya, Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad
Ini juga kitab yang bagus ya, masalah akidah, Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Kemudian Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya, kemudian juga Al-Bayan fi ma akhta'a fihi ba'dul kutab. Ya, penjelasan tentang beberapa kesalahan pada sebagian penulis. Itu judulnya. Kemudian yang keenam, Majmu' Muhadharat fil Aqidah wad Dakwah, ya kumpulan kajian-kajian tentang akidah dan dakwah. Yang ketujuh, Al-Khutabul Mimbariyah fil Munasabatil Asriyah. Ini khutbah Jumat ya, dikumpulkan oleh beliau jadi satu kitab tebal. Saya punya kitabnya. Di situ sepanjang tahun ya, mulai Muharram sampai Dzulhijjah, yang bisa diambil ya oleh khatib Jumat untuk sebagai referensi dari isi khutbahnya. Ini bagus sekali kitabnya. Termasuk juga yang kedelapan, Min A'lamil Mujaddidina fil Islam, ya karya beliau. Saya ada kitabnya tipis ini. Min A'lamil Mujaddidin, maksudnya tokoh di antara tokoh ulama dalam Islam. Beliau sebutkan 3 di situ, Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Min A'lamil Mujaddidina fil Islam. Kemudian yang ke-9, Rasail fi Mawadhi' Mukhtalifah, Majmu' Fatawa fil Aqidah wal Fiqh, ya, dan lain-lainnya. Termasuk Mulakhas Fikih. Jamaah sering dengar ya, Mulakhas Fikih, ringkasan fikih. 2 jilid ya, 2 juz ya, ringkas, mudah memahaminya. Itu judulnya Mulakhas Al-Fiqih, mirip dengan Fiqhul Muyassar, tapi di sini Al-Mulakhas Al-Fiqih. Dibahas semua ya, mulai awal sampai akhir ya, mulai bab thaharah sampai bab terakhir dalam fikih dibahas semua dengan gamblang. Ya. Kemudian Itshafu Ahli Iman bidurusi Syahri Ramadan, ya ini masalah Ramadan. Kemudian Adhiyaul Lami, ini bahas masalah hadis-hadis qudsi dan lain-lainnya ya, termasuk Kitab Tauhid. Beliau punya Kitab Tauhid sama sekalian untuk muqarrar. Apa muqarrar itu? Buku kurikulum di jenjang SMA di sana, di marhalah tsanawiyah. Itu nama kitabnya, Kitab Tauhid. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya, atau Wizaratul Ma'arif. Ya, Kementerian Pendidikan atau Pengetahuan di Saudi. Termasuk juga fatwa wa maqalat nusirat fi majallati ad-da'wah dan lain-lainnya. Ini sebagian karya-karya beliau yang luar biasa, menunjukkan keilmuan beliau yang sangat dalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, kemanfaatan dari para ulama, dari ilmu-ilmu yang mereka torehkan, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, insyaallah kita akan mempelajari kitab ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Fiqhu fid Din Ismatun minal Fitan. Ya, kita buka bukunya. Ya. Di lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga tertulis muhadharah. Ya, sebuah kajian pembahasan tentang Al-Fiqhu fid Din Ismatun minal Fitan. Ya, memahami agama adalah benteng dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian dunia. Ya, Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di lembar yang ketiga ya. Wa yaliha, dan di bawahnya atau setelahnya, lebih tepatnya setelahnya, ada ta'liq, ada apa namanya? Komentar dari Syekh bin Baz rahimahullah atas muhadarah. Jadi yang ngisi muhadarahnya Syekh Fauzan, di antara yang hadir Syekh bin Baz. Paham? Nanti Syekh bin Baz itu ngasih taklik, ngasih apa? Kesan beliau terhadap muhadarah beliau ini. Syekh Fauzan yang ngasih penyampaian, di antara yang hadir Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ngasih kesan, nanti disampaikan juga di kitab ini. Ya, jadi taklik sama hati Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alal muhadarah, atas muhadarah beliau. Kemudian wayalihi, ya wayalihi, dan setelahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ulqiyat, ya, yang ditanyakan, disampaikan kepada Samahatus Syekh bin Baz. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz. Thumma hiwar. Ketemu kalimatnya? Ketemu ya? Thumma hiwar, lembar ketiga bagian bawah ya. Thumma hiwar, kemudian dialog ya. Ma'a Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz haula al-fiqhu fid din, ya, dialog bersama Syekh bin Baz seputar al-fiqhu fid din. Nah, baik, kita buka lembar yang keempat, halaman kelima. Halamannya tertulis bagian atas sama sekalian. Ini ya, kalau di filenya ini saya bukakan halaman yang kelima. Ini bagian atas
garis itu samping pojok ya, sebelah kanan itu ada kotak tertulis huruf atau angka 5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muhadarah bi unwan ya. Jadi muhadarah dengan judul Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Memahami agama adalah benteng dari fitnah-fitnah. Karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Baik. Kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, yang sudah paham kata-katanya tidak usah dikasih harokat. Yang tidak jelas dikasih harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam terlimpah atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengawali dengan tahmid, mengawali dengan salawat ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin, yang beliau diutus ya, mab'uts diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarga beliau dan para sahabat beliau. Wa man tamassaka, ini penting dikasih harokat ya. Wa man tamassaka ya, tamassaka itu fi'il madhi ya. Tamassaka ya tamassaku, nanti masdarnya tamassuk bis sunnah, sering kita dengar tamassuk bis sunnah. Wa man tamassaka ya, siapa yang berpegang bisunnatihi, dengan sunnah beliau ya, maksudnya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala nahjihi, dan dia mengikuti manhaj beliau, metode beliau, jalan beliau ila yaumiddin, sampai hari akhir nanti, sampai hari kiamat. Amma ba'd ya, amma ba'd itu adalah kata pemisah antara muqaddimah dengan isi ya. Enggak diterjemahkan enggak apa-apa, kalau diterjemahkan ya adapun sesudah itu, tapi ini pemisah antara muqaddimah dengan isi. Lanjutnya, fa innallaha subhanahu wa ta'ala manna alaina bil Islam. Ini kita kasih garis bawah kalimat ini. Maka sesungguhnya, atau ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu manna alaina bil Islam ya, telah memberikan anugerah kepada kita dengan Islam ya. Subhanah yang maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi. Manna telah memberikan nikmat alaina atas kita dengan Islam ya. Jadi maksudnya beliau, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Kita diberikan hidayah di atas agama Islam. Lalu beliau pun menyebutkan beberapa ayat tentang hal ini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman yang maha suci lagi maha tinggi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah engkau sekali-kali meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri, beragama Islam ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Maksudnya berpegang teguhlah kalian semua jami'an, bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu ya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'da, ketika dulunya kalian bermusuh-musuhan. Kemudian apa? Fa'allafa baina qulubikum, ya Allah mengallafa, menyatukan antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ya, lalu kalian menjadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian asalnya berada di syafa hufrah, tepi jurang minan nar, dari api neraka.
fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalik, demikianlah yubayyinullahu lakum ayatih, Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummah, dan hendaknya ada di antara kalian, ya wahai kaum muslimin, ummatun, satu umat, satu kelompok, satu golongan, yad'una ilal khair, yang mereka itu menyeru kepada al khair, kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, jangan kalian menjadi orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Surah Ali Imran 2 sampai 105 jemaah sekalian. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan nikmat Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu, telah aku sempurnakan, alaikum nikmati, atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, berarti Islam yang telah sempurna disempurnakan oleh Allah, lalu kita diberikan nikmat di atasnya, maka ini sungguh satu nikmat yang sangat besar. Yang ketiga, wa qala subhanahu wa ta'ala, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falan, sekali-kali tidak, yuqbala minhu, diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Berarti orang yang selain Islam dia merugi. Nah, kita diberikan Islam, berarti insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, berarti nikmat. Ayat yang berikutnya, yang terakhir, wa qala ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kalian karena Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidaklah Allah jadikan atas kalian fid din, dalam agama ini, min haraj, dari keberatan. Maksudnya Allah enggak jadikan Islam itu berat, tidak berat. Ya, misalnya Allah jadikan sholat itu 5 waktu, tidak semua waktu. Allah jadikan puasa Ramadan itu sekali dalam setahun. Allah jadikan haji yang wajib itu sekali dalam seumur hidup. Allah jadikan zakatul mal itu tidak setiap saat, ya, setelah mencapai nisab dan haulnya, setahun sekali. Seperti itu. Allah jadikan kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Bagi mereka yang tidak bisa sholat berdiri boleh dengan duduk, yang bersafar boleh mengqashar sholatnya. Berarti ada keringanan dalam agama kita, tidak berat. Tidak Allah jadikan berat. Millata abikum Ibrahim adalah millahnya, agamanya ayah kalian, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Ini bisa kita kasih garis bawah, huwa sammakumul muslimin. Dia Ibrahim telah menamakan bagi kalian muslimin, sebagai orang-orang Islam. Huwa sammakumul muslimin. Min qablu, yang sebelumnya, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, ya, supaya Rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh manusia. Fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, wa atasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dengan tali Allah. Huwa maulakum, dialah maula kalian, pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Nah, beberapa ayat ini disampaikan oleh beliau untuk menunjukkan bahwasanya di Islam adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang agung yang perlu kita kuatkan dan kita syukuri. Baik, kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman yang ke-7 jemaah sekalian. Inna ni'matal Islam ni'matun la ya'diluha syai'un minan ni'amil ukhra.
Ini kita kasih garis bawah ya, pakai pensil. Inna ni'matal Islam, sesungguhnya nikmat Islam itu nikmatun, satu nikmat yang la ya'diluha, yang tidak bisa diimbangi syai'un, dari sesuatu pun dari nikmat-nikmat yang lain. Artinya nikmat Islam itu enggak sebanding dengan apapun, tidak bisa diimbangi dengan apapun dari kenikmatan duniawi apapun. Jadi nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Maksudnya kalau orang itu misalnya kehidupannya biasa-biasa sederhana, tapi dia diberikan nikmat Islam, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang terbesar yang Allah berikan. Tidak semua orang dapat nikmat Islam ya. Coba bayangkan di zaman sekarang sekian miliar ya manusia, ya tidak semuanya beriman, bahkan kebanyakannya tidak beriman. Kita alhamdulillah diberikan hidayah ya. Tiba-tiba lahir di Indonesia, orang tua kita muslim muslimah, kita langsung lahir dalam keadaan di atas Islam. Nah, ini coba kita bayangkan seandainya kita lahir di daerah yang di situ banyak kufarnya, ya kita nggak tahu bagaimana. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya, di atas Islam ini semenjak kecil sampai sekarang, tinggal kita lanjutkan ya sedikit lagi sampai akhir hayat kita. Lanjutannya baris kedua, wa in kanat ni'amallahi 'azimah. Ya. Meskipun nikmat-nikmat Allah yang lain itu banyak, besar, agung, selain Islam banyak sama sekalian, agung, la tuhtaqar, tidaklah diremehkan, wala tustasghar, tidaklah pula dianggap kecil, bal yajibu an tudhkara wa tuskara, namun tetap wajib untuk diingat dan disyukuri semua nikmat. Walakin ni'matul Islam hiya a'zam an-ni'am, tapi nikmat Islam itulah nikmat yang terbesar. Al-Islam alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Islam yang mana? Yaitu Islam yang diutus oleh Allah dengannya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi'tsatu hadzal rasul aidan nikmatun 'azimah. Ini perlu kita kasih garis bawah. Fa bi'tsatu hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam aidan nikmatun 'azimatun. Ya. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga nikmat yang besar. Ya. Coba bayangkan kalau tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana kita mengetahui Islam? Sementara kita jaraknya jauh ya dengan Nabi yang sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini menjadi pengingat bahwasanya ada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ada sebelumnya nabi-nabi dan rasul. Ya, berimanlah kalian. Kan seakan-akan seperti itu. Ya. Aku melanjutkan saja nabi dan rasul. Aku sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Ya, jadi ini diutusnya beliau adalah nikmat yang besar. Li'annahu huwallazi bayyana hadzal Islam. Ya, coba perhatikan di sini kata ba ya nun itu bisa baina, tapi karena kalimatnya di sini maka kita bisa memastikan ini bayyana. Ya, konteks kalimat menunjukkan di sini bayyana. Tidak mungkin baina. Ya, jadi dalam menentukan ya harokat itu juga kita memperhatikan kalimatnya. Ya, jadi kalimatnya di sini menunjukkan bayyana, karena beliaulah Nabi Muhammad SAW yang bayyana hadzal Islam, menjelaskan Islam ini. Waja'a bihi, dan beliau datang dengan Islam. Wa da'a ilaihi, da'a ilaihi. Ya, da'a di sini bukan berdoa tapi menyeru, ya menyeru kepada Islam tadi. Artinya melalui jalan beliaulah Islam ini datang dan beliau menyerukan padanya. Lalu beliau menyebutkan dalilnya, surah Ali Imran 164. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, ya sungguh manna, Allah telah memberikan nikmat 'alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim, ya idz maksudnya ketika. Sering dalam Quran, dalam hadis idz, ya ketika. Ba'atsa fihim, Allah utus pada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka. Ya, jadi kalau Allah mengutus nabi atau rasul itu bukan orang asing, mesti orang situ coba sekalian. Nabi Soleh ya dari kaumnya, Nabi Nuh dari kaumnya, Nabi Hud dari kaumnya, bukan orang asing.
supaya kaumnya itu nggak menyangka sesuatu. Jadi mereka tahu mulai sebelum lahirnya sampai lahirnya, masa remajanya dan seterusnya. Jadi Allah kalau mengutus Nabi dan Rasul mesti dari daerah situ. Nabi Muhammad SAW dakwah pertama di Mekah. Nah beliau lahirnya di Mekah. Jadi bukan orang dari luar lalu datang, enggak. Dari situ. Jadi tahu mereka sebelum lahir sudah tahu. Ya gitu ya. Min anfusim, dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana fungsi Rasul, para Nabi dan Rasul yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, bisa kita kasih nomor 1 ya. Ini nomor 1 di atasnya, tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul ya. Kasih saya nomor 1, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, nomor 2, yaitu mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul, mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Alkitab yaitu Al-Quran, dan juga al-hikmah yang salah satu penafsirannya adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya, padahal dahulunya mereka dalam kesesatan yang nyata. Artinya dulu orang-orang jahiliyah tidak kenal apa itu tauhid yang benar, apa itu Islam. Diutus Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan Alkitab dan juga Al-Hikmah. Lanjutannya, walakin hunaka, tapi hunaka sawarif wa awarid ta'ridu lil insan qad tukhrijuhu min hadzal Islam. Ini bisa kita kasih garis bawah, walakin hunaka sawarif, ya maksudnya itu hati-hati, ada sawarif ya, wa awarid, ada rintangan-rintangan ya, hal-hal yang menyimpangkan ya, sawarif hal-hal yang menyimpangkan, awarid ya, hal-hal yang merupakan rintangan, ta'ridu lil insan, saya ulangi, tu'radu lil insan ya. Ini wallahu alam bisawab, bisa ta'ridu, bisa tu'radu. Ya, kalau tu'radu berarti ditampakkan pada manusia rintangan-rintangan tersebut, ujian-ujian tadi. Bisa juga ta'ridu, kalau aktif berarti menunjukkan datang. Ujian itu datang. Kalau pasif tu'radu, ditampakkan. Ya, maksudnya ujian itu didatangkan oleh Allah kepada manusia. Kalau aktif ta'ridu. Qad tukhrijuhu min hadzal Islam, yang bisa tukhrijuhu, mengeluarkannya dari Islam ini. Ya, artinya hati-hati. Islam agama yang benar, nikmat dari Allah yang besar, tapi hati-hati jangan sampai tersimpangkan dari Islam itu sendiri. Bisa mengeluarkan orangnya dari keislaman. In kana min ahli, kalau dia dari ahlinya. Kalau memang dia min ahli Islam. Au tud'ifuhu fi qalbih, atau paling tidak melemahkannya di dalam hatinya. Au tasudduhu 'anid dukhuli fihi, atau bisa membuat orang enggak mau masuk ke dalam Islam. Enggak mau apa? Masuk. Jadi menyekatnya dari masuk ke dalam Islam. In kana laisa min ahli, kalau dia bukan ahlinya. Jadi yang dimaksud beliau ya, kalau orangnya sudah Islam, in kana min ahlihi, bisa rintangan-rintangan itu melemahkan dirinya, melemahkan dalam jiwanya. Kalau dia belum Islam, bisa menjadikannya tersekat untuk masuk ke dalam Islam ya, maksudnya beliau hati-hati terhadap penyimpangan atau ketergelinciran dan rintangan-rintangan tersebut. Nah, apa rintangannya disebutkan setelahnya. Hunaka fitanun 'azimatun tu'radu lil insan, ada fitnah-fitnah yang besar. Ya, fitnah di sini bukan ucapan maksudnya, tapi ujian-ujian, ketergelinciran yang besar. Tu'radu lil insan, yang ditampakkan pada manusia. Ya, ditampakkan itu ya, maksudnya dialami, dilalui oleh kehidupan manusia. Fayajibu alaihi an yakuna ala ma'rifatin biha, maka wajib atasnya, atas manusia itu, an yakuna, untuk dia mengetahui itu apa, fitnah-fitnah tersebut apa, ala ma'rifatin biha, wa ala hadarin minha, dan supaya dia hati-hati darinya. Kama yajibu alaihi an ya'rifa ma huwal makhraj minha, juga dia perlu tahu solusi, jalan keluarnya bagaimana. Idza btuliya biha, kalau dia diuji dengannya.
Jadi perlu tahu apa itu fitnah-fitnah yang besar, perlu hati-hati dan perlu tahu jalan keluar kalau dia diuji dengan fitnah atau ujian-ujian tersebut. Insyaallah demikian ya, halaman yang ke-7. Karena itulah kata beliau di halaman yang ke-8, wa min huna kana as-sahabiyul jalil, ya sahabat yang agung yang mulia, ya sahabat yang mulia lebih tepatnya, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an yaqul, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, adalah manusia, ya maksudnya para sahabat, yas'aluna biasa tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan, ya tanya tentang amal surga, tentang kebaikan, tentang amal yang berpahala. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, adapun saya suka tanya kepada Nabi tentang keburukan. Sahabat yang lain tanya tentang surga, sahabat Hudzaifah beda. Beliau tanya tentang keburukan, tentang hal-hal yang menggelincirkan, tentang fitnah-fitnah. Kenapa? Makhafata an aqa'a fiha. Makhafata an aqa'a fiha. Saya takut terjatuh padanya. Saya takut terjatuh padanya, makanya saya tanya Nabi SAW tentang ketergelinciran, keburukan, fitnah, supaya saya tidak terjatuh padanya. Baik. Fama'rifatul islami awalan wattabassuru fihi, maka ma'rifah Islam, mengenal Islam yang pertama, wattabassur fihi, dan memiliki basirah tentang Islam, pemahaman, wa ma'rifatu ahkamihi wa tafasilih, dan mengetahui hukum-hukumnya dan rincian-rinciannya, amrun wajib, adalah perkara yang wajib. Ini penting ya. Jadi kita setelah berada di atas Islam, kita perlu memahami dan mendalami agama ini, hukum-hukumnya, rincian-rinciannya. Thumma aidan ma'rifatu ma yasrifu anhu. Thumma aidan, kemudian juga, ya, aidan itu artinya juga. Ma'rifatu, mengenal, ma yasrifu anhu, apa yang bisa menyimpangkan, anhu, dari Islam, wa yahulu, dan menjadi penghalang, bainal abdi wa bainahu, antara seorang hamba dengannya. Ya, jadi perlu mendalami Islam, juga tahu apa yang bisa menyimpangkan dari Islam dan yang menghalangi seorang hamba darinya. Au ma yudha'ifuhu fi qalbih, atau apa yang bisa melemahkan fi qalbihi, dalam hatinya, minal afat, dari ketergelinciran. Faya'riful manafi' wa ya'riful madar, sehingga hamba itu tahu manafi', kemanfaatan, wa ya'riful madar, hal-hal yang memudaratkan. Min ajli an ya'khudha, ya kalau ada an maka setelahnya mansub, ya mansub salah satu tandanya fathah, asalnya ya'khudhu, kan masukkan an menjadi ya'khudha. Min ajli an ya'khudha, ya agar dia mengambil, bil manafi', kemanfaatan, wa yatajannab al madar, dan menjauhi yang mudarat. Ya, jadi kalau sudah tahu manfaat, dia lakukan, dia ambil. Tahu madarat, dia jauhi. Fa innahu idza lam ya'rifil umurid darah wal umuril mudallilah, karena kalau dia enggak tahu perkara yang darah, yang memudaratkan, perkara-perkara yang mudallilah, yang menyesatkan, rubama annaha tuhliku, bisa jadi, ya rubama itu bisa jadi, annaha tuhliku, bisa apa? Membinasakannya. Wa huwa la yadri, dan dia enggak tahu, enggak sadar, enggak tahu. Ya, orang enggak tahu penyakit bisa kena penyakit. Nah, di sini enggak tahu tentang syubhat, enggak tahu tentang yang memudaratkan, bisa terjatuh padanya. Wallahu jalla wa ala amarona an natamassaka bihadzal din, dan Allah azza wa jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi, amarona, memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan hadzal din, agama ini, ilal wafat, sampai meninggal dunia. Qala ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau meninggal sekali-kali kecuali dalam keadaan beragama Islam. Masya Allah. Wala syakka annal baqa'a 'alal Islam biyadillahi subhanah. Wala syakka, dan tidak diragukan, annal baqa, bahwasanya tetap teguh di atas Islam itu, biyadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, maksudnya kita itu di atas Islam sampai meninggal itu kita nggak tahu, tapi kita berharap, kita berpegang teguh. Tapi ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkannya, biyadillah. Maksudnya orang dapat hidayah itu Allah yang ngatur gitu ya. Nah, kita sudah di atas hidayah, tinggal kita mohon kepada Allah terus. Fanahnu la namlik an nabqa 'alal Islam ila an namut. Fanahnu la namlik, kita enggak bisa menguasai, enggak bisa memiliki an nabqa 'alal Islam, untuk tetap di atas Islam ila an namut, sampai meninggal dunia. Wa innama hadza biyadillah, tapi ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin makna hadza, tapi makna hal ini annana na'khudha bil asbab, hendaknya kita ngambil sebab-sebab, ikhtiar-ikhtiar, upaya-upaya allati tusabbibul baqa ala hadzal Islam, yang bisa menyebabkan kelanggengan kita, keteguhan, ketetapan kita di atas Islam ilal maut, sampai meninggal dunia. Al asbabul waqiyah, sebab-sebab yang bisa menjaga diri kita, membentengi diri kita. Fa idza akhadna bil asbab, kalau kita sudah mengambil, melakukan sebab-sebab itu, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bimannihi, dengan karunia-Nya, wa fadlihi, karunia-Nya, yutammim alaina ni'matahu, Allah akan sempurnakan atas kita nikmatnya. Wa yatawaffana 'alal Islam, dan Allah akan mewafatkan kita di atas Islam, li'annana badalnal asbab, karena kita sudah berupaya, mengupayakan sebab-sebabnya. Wa sa'aina fin najah, dan kita sudah upayakan sebab-sebab keselamatan. Wallahu jalla wa ala halimun karim, Allah itu maha santun lagi maha dermawan, maha mulia. Idza ra'a min 'abdi hirson, kalau Allah melihat dari hambanya semangat alal khair, di atas kebaikan, wa raghbatan fihi, dan keinginan padanya, wa bughdan lisyarr, kebencian pada keburukan, wa khaufan minhu, dan takut darinya, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yusaddiduhu, Allah akan mentasdidnya, Allah akan meneguhkannya, wa yaqihi, Allah akan menjaganya, wa yahmihi, Allah akan memeliharanya, wa yusallimu lahu dinah, Allah selamatkan agamanya, wa yutammimu lahu bi khair, dan Allah akan sempurnakan dia di atas kebajikan. Kita cukupkan dulu ya sampai paragraf ini di halaman ke-9. Intisari dari yang bisa kita sampaikan, disampaikan Syekh tadi adalah nikmatul Islam, dan adanya penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang hamba darinya. Kemudian yang kedua, pentingnya kita untuk memahami agama ini di atas basirah, di atas Islam, mengetahui apa-apa yang manfaat, yang menyelamatkan, dan juga yang madhar, yang menggelincirkan, untuk kita jauhi, supaya kita berusaha. Kalau kita sudah berusaha melakukan sebabnya, Allah akan menjaga diri kita dengan harapan Allah sempurnakan nikmatnya di atas Islam ini, Allah wafatkan kita di atas garis keislaman, karena kita telah berusaha menuju keselamatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya cukupkan. Barangkali ada yang kurang jelas dari kalimat-kalimat tadi, atau ingin ditanyakan tentang materi. Terlalu cepat apa terlalu lambat? Terlalu cepat. Masya Allah. Padahal sudah saya lambatkan tadi itu. Masya Allah, apa? Kalau kita merasa kecepatan, lama-lama bisa cepat insya Allah. Ya, ibaratnya kita ngikuti sebuah kendaraan, nggak berasa kita terlaju, Masya Allah. Nah, tak apa-apa, pelan-pelan, insya Allah kita sama-sama belajar ya sama sekalian, termasuk saya sendiri. Insya Allah dengan kesungguhan kita, jangan putus asa, jangan kita merasa takut ya dengan bahasa Arab, karena ini bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa hadits, dan kita ingin wariskan kepada anak-anak kita. Jadi saya ulangi, kepinginnya kita apa jamaah sekalian? Memahami, bukan untuk mengucapkan. Kalau mengucapkan itu kalau kita di Saudi ya, di Saudi sana kita berhadapan dengan orang Arab perlu, atau di sebuah pondok misalnya bersama para santri yang lain, perlu adanya pengucapan bahasa Arab. Tapi di sini tujuan kita memahami teks, bukan teks surat kabar atau apa, ini teks kitab ya. Jadi tujuan kita Quran, teks hadis, sama teks kitab para ulama.
Itu tujuannya sahabat sekalian. Tentu kita bukan harapan kita mengetahui semuanya ya, tapi paling tidak yang dasar-dasar, yang pokok-pokok ini kita mengetahui sehingga memudahkan kita dalam pemahaman. Insyaallah taala semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan Syekh Fauzan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya di paragraf 1 halaman 9. Jangan lupa pertemuan berikutnya bawa kitab ya jemaah sekalian. Ya, jangan lupa istiqomah dan kita selesaikan semoga mudah-mudahan kalau dimudahkan ya sampai sebelum Ramadan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang ingin disampaikan jemaah sekalian? Cukup insyaallah ya. Ya insyaallah. Kalau jemaah sekalian semangat, insyaallah yang menyampaikan juga semangat ya. Ya. Jadi murid mempengaruhi guru ya insyaallah. Murid mengaruhi guru. Jadi kalau muridnya semangat, gurunya juga semangat insyaallah taala. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.